Bayangkan, kalau selama ini, air mata yang membuat jutaan orang Indonesia tergerak membantu Palestina, ternyata justru menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Dan yang membongkar dugaan praktik ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang pemuda asli Gaza yang hidup langsung di tengah blokade dan penderitaan Palestina. Namanya Ahmed Sorafa. Pemuda yang kini tinggal di Indonesia itu tiba-tiba menghebohkan media sosial setelah mengunggah pengakuan yang membuat banyak orang tercengang. Ia mengaku pernah ditawari bayaran fantastis untuk berkeliling dari masjid ke masjid, menceritakan penderitaan Gaza, lalu mengajak jamaah berdonasi. Bahkan nominal yang ditawarkan disebut mencapai 1,5 juta rupiah hanya untuk 1 hari. Kalau dijalani rutin selama sebulan, nilainya bisa menyentuh 45 juta rupiah. Di video ini, aku mau jelasin gimana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Jumlah donasi dari Indonesia aja sebenarnya udah cukup buat bikin Gaza jadi kayak Singapura. Bahkan tanpa ngitung bantuan dari negara-negara lain. Buat yang belum kenal aku Ahmad dari Palestina Gaza. Sekarang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Dan aku juga bakal senang banget kalau Anda follow aku. Hampir 2 tahun terakhir sampai hari ini, aku masih sering dapat tawaran kerja kayak gini. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid-masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, terus minta donasi. Dan mereka janji bayaran 1,5 juta rupiah. Cuma dalam 1 hari aja. Bayangin, sebulan gaji aku bisa sampai 45 juta rupiah. Aku langsung nolak karena itu haram. Dan dari sinilah publik mulai bertanya-tanya, sebenarnya kemana uang donasi itu mengalir? Apakah semuanya benar-benar sampai ke rakyat Gaza? Atau justru ada pihak tertentu yang menjadikan tragedi kemanusiaan sebagai ladang keuntungan? Ahmed Sorafa bukan sosok yang asing bagi sebagian netizen Indonesia. Ia dikenal sebagai kreator konten asal Palestina yang sering membagikan cerita tentang kehidupan di Gaza, sekaligus pengalamannya hidup di Indonesia. Tapi di balik senyumnya di media sosial, ada kisah panjang yang penuh tekanan. Ahmed lahir dan besar di jalur Gaza, wilayah kecil yang selama bertahun-tahun hidup di bawah blokade, kekurangan listrik, krisis air bersih, hingga ekonomi yang nyaris lumpuh total. Bagi banyak anak muda Gaza, hidup bukan soal mengejar mimpi, tapi soal bagaimana bertahan di tengah keterbatasan yang terasa tidak ada habisnya. Ahmed bahkan pernah mengatakan alasan terbesarnya meninggalkan Gaza bukan semata karena takut konflik, melainkan karena ia merasa masa depan di sana seperti tertutup, tidak ada pekerjaan, tidak ada peluang berkembang, dan harapan perlahan mati. Dengan perjuangan panjang, Ahmed akhirnya berhasil keluar dari Gaza dan mendapat kesempatan kuliah di Indonesia. Kini, setelah 4 tahun hidup merantau, ia baru saja menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana. Namun, di tengah perjuangannya mencari pekerjaan sebagai lulusan baru, justru muncul tawaran yang membuat hatinya terguncang. Beberapa yayasan disebut mendatanginya untuk diajak bekerja sama. Konsepnya sederhana, keliling masjid, cerita tentang penderitaan Palestina, bangun rasa haru jamaah, lalu buka donasi. Bagi sebagian orang, mungkin tawaran itu terlihat biasa. Tapi, bagi Ahmed, ada sesuatu yang terasa janggal. Karena menurutnya, penderitaan rakyat Gaza tidak seharusnya dijadikan alat mencari keuntungan pribadi. Ia mengaku langsung menolak tawaran tersebut, bukan karena tidak butuh uang. Justru saat itu, ia sedang membutuhkan pekerjaan. Namun, Ahmed merasa menerima bayaran besar hanya untuk menjual kisah sedih bangsanya, bukan sesuatu yang bisa ia lakukan dengan tenang. Sebulan gaji aku bisa sampai 45 juta rupiah. Aku langsung nolak karena itu haram. Masa cuma ngobrol 30 menit di masjid, bikin orang sedih karena Palestina, terus aku dibayar 1,5 juta. Padahal aku udah bukan mahasiswa lagi, aku baru sudah 2 minggu yang lalu, dan sekarang sebenarnya aku lagi butuh banget pekerjaan. Tapi aku tetap ngerasa tenang karena aku yakin Allah bakal ganti dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biarkannya lebih percaya aja. Dan pernyataan paling menghebohkan muncul setelah itu. Dalam videonya, Ahmed melontarkan analogi yang langsung viral di media sosial. Ia mengatakan, kalau seluruh donasi yang selama ini dikumpulkan benar-benar sampai ke Gaza, seharusnya masyarakat di sana sudah hidup sangat makmur. Bahkan,
dengan nada sindiran. Ia menyebut Gaza mungkin sudah penuh mobil mewah. Kalimat itu memang terdengar keras, tapi justru disitulah letak ledakannya. Jangan donasi untuk Palestina, karena kalau semua uang donasi itu benar-benar sampai ke Palestina Gaza, harusnya sekarang orang di sana udah hidup makmur dan pada naik Ferrari semua. Netizen langsung terbelah menjadi dua kubu. Sebagian mendukung keberanian Ahmed karena dianggap membuka mata publik tentang pentingnya transparansi donasi. Mereka merasa masyarakat memang berhak tahu kemana uang bantuan disalurkan. Apalagi nominal donasi untuk Palestina di Indonesia selama ini dikenal sangat besar. Namun, di sisi lain, ada juga yang meminta publik tidak buru-buru menghakimi semua lembaga kemanusiaan, karena tidak sedikit organisasi yang memang bekerja serius membantu warga Palestina secara nyata dan memang benar. Di tengah isu sensitif seperti ini, masyarakat perlu tetap tenang dan objektif. Sebab masalah utamanya bukan tentang berhenti peduli kepada Palestina, melainkan bagaimana memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Komentar-komentar seperti itu pun mulai memenuhi media sosial. Namun Ahmed sendiri sebenarnya tidak pernah melarang orang Indonesia membantu Gaza. Sebaliknya, ia justru mengaku sangat bersyukur karena masyarakat Indonesia termasuk yang paling peduli terhadap Palestina. Hanya saja, ia meminta publik lebih cerdas dalam menyalurkan bantuan. Jangan mudah percaya, jangan asal terharu, dan jangan ragu meminta transparansi. Menurut Ahmed, donatur berhak tahu laporan keuangan, bukti distribusi bantuan, hingga siapa saja yang menerima dana tersebut. Ia bahkan menyarankan agar bantuan dikirim melalui jalur resmi atau langsung kepada relawan terpercaya di lapangan. Karena baginya, uang donasi seharusnya digunakan untuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan warga Gaza, bukan habis di tengah jalan. Uang yang kalian donasikan itu niatnya buat beli makanan dan bantu rakyat Palestina yang lagi kelaparan di sana. Bukan buat dibagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim. Demi Allah, aku sampai nelpon orang-orang Palestina yang di sini. Aku nasihatin mereka, aku bilang, udah tinggalin aja kerjaan kayak gitu. Tapi mereka cewek dan masih kerja dengan cara seperti itu. Dan di akhir videonya, Ahmed menegaskan satu hal penting. Ia mengaku tidak pernah membuka donasi pribadi untuk Palestina. Meski punya pengaruh di media sosial, ia memilih tidak menjadikan isu kemanusiaan sebagai sumber keuntungan. Dan mungkin inilah bagian yang paling menampar banyak orang. Bahwa kadang, orang yang benar-benar datang dari wilayah konflik justru lebih takut melihat tragedi kemanusiaan berubah menjadi bisnis daripada sekadar kehilangan popularitas atau uang. Lalu, menurut kalian gimana? Apakah pengakuan Ahmed ini membuka fakta yang selama ini tersembunyi? Atau publik memang harus lebih berhati-hati sebelum menyimpulkan semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.